Kok kayak sedih banget? Lagi bingung Put, soalnya mau bayar UKT, cuma gak ada uangnya soalnya usaha orang tua akunya lagi di bawah. Kalau boleh tahu butuh berapa ya buat biro KT? Butuhnya sih 1 juta. Nah, kebetulan aku ada nih Ki, 1 juta. Cuma aku minta akhir bulan kamu harus bayar ke aku tuh 1.200.000. Gimana kalau kamu mau? Kalau kamu mau nanti aku TF sore ini. Boleh sih kalau ada mah. Oke, nanti kamu kirim nomor rekening kamu ke aku ya. Ya. Oke. Ya udah, aku duluan ya. Sih, kamu habis dari mana? Habis dari bank. Emang kamu udah ngapain dari bank? Yang habis bayar pakai tadi sama bisnis. Terus terus kan tadi kita habis dari bank ya bayar pakai. Nah pas kita mau di sini, pertama itu ada dia sendiri. Emang udah kenapa? Gak tahu. Terus kita pas kita samperin, kita tanya dia, ternyata dia tuh lagi kayak kesusahan gitu. Terus gimana? Dia itu uang kayak dipakai, soalnya kan katanya kalau itu lagi kayak bikin masih juga ya di sini. Terus gimana? Terus sama aku ditawarin kayak dipinjemin gitu. Emang dipinjemin berapa? Ya kan maksudnya 1 juta. Nah sama aku juga kayak dia ada 1 juta jadi dipinjemin 1 juta. Bagusnya kalau ada yang tapi sih itu ini apa sih kayak minta pribadinya itu minta dilebihin tahu. Emang input minta dilebihinnya berapa? Tadi itu minta dilebihinnya 200. Jadi nanti itu kembalinya 200, 1.200.000. Tapi kalau misalnya dilebihin itu proses juga nggak sih? Nah iya kan kemarin kita juga udah belajar kan ya, kita beberapa minggu kemarin udah belajar tentang minta kalau itu haram. Emang kenapa kalau Emput minta dilebihin, bukannya itu wajar ya? Soalnya kan Emput itu udah ngasih pinjaman gitu, udah baik ke Iki. Kayak wajar gak sih kalau dia minta lebihan dikit gitu? Tapi kan apapun alasannya itu tetap riba dan itu haram di Islam. Emang riba itu apa sih? Riba berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, riba adalah aziyadah yang artinya tambahan, berkembang, atau meningkat. Kita dapat definisikan riba sebagai segala bentuk tambahan nilai, bunga, ataupun keuntungan yang diperoleh oleh pemilik uang dalam transaksi pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Contoh kasus riba adalah ketika seseorang meminjam uang 1 juta rupiah tetapi minta dikembalikan sebesar 1.200.000, maka 200.000 di sana disebut riba dan riba dilarang dalam Islam. Dasar hukum riba sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam surat tersebut sudah diterangkan dengan tegas bahwa hukum riba adalah haram dan segala sesuatu yang haram harus ditinggalkan oleh umat muslim. Selain dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah juga mempertegas kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat 278, yang mana ayat tersebut berisi perintah tegas kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba secara total. Ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan kepada Allah sebagai landasan untuk menjauhi praktik riba. Karena riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keimanan seseorang tidak terletak pada ibadah ritual, tetapi juga pada kepatuhannya terhadap aturan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa jenis riba yang dikenal dalam syariah Islam. Di antaranya, yang pertama ada riba al-nasi'ah. Riba akibat penundaan pembayaran utang. Contohnya meminjam 1 juta rupiah dan mengembalikan 1,2 juta rupiah setelah 1 tahun. Yang kedua ada riba al-fad. Riba dalam transaksi tukar-menukar barang sejenis dengan kelebihan. Contohnya menukar 1 kg beras kualitas rendah dengan 1,5 kg beras kualitas tinggi. Yang ketiga ada riba qard. Riba terkait pinjaman yang mengharuskan pengembalian lebih dari jumlah yang dipinjam. Contohnya pada video awal di mana
Putri yang meminjamkan uang kepada Rizky, tetapi Putri mengharapkan pengembalian yang lebih dari jumlah pinjaman. Yang keempat ada riba jahiliyah. Praktika riba sebelum Islam yang melibatkan bunga tinggi dan utang yang harus meningkat. Selanjutnya ada alasan mengapa riba dilarang. Yang pertama, ketidakadilan ekonomi. Riba dianggap menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam sistem riba, peminjam seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dan terpaksa membayar bunga yang tinggi yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam utang. Yang kedua, ada kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Islam, ekonomi harus berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Riba dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Yang ketiga, ada stabilitas ekonomi. Praktik riba dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Bunga yang tinggi dapat menciptakan gelembung ekonomi dan krisis keuangan yang berdampak negatif pada masyarakat. Yang keempat, ada riba bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Islam mendorong keadilan, saling membantu, dan berbagi risiko dalam transaksi keuangan. Selanjutnya ada alternatif transaksi tanpa riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, untuk menghindarinya, berikut adalah beberapa alternatif transaksi tanpa riba. Yang pertama ada jual beli atau murabahah, yaitu barang dijual dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada bagi hasil. Bagi hasil dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemodal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan. Lalu yang kedua ada musyarakah, yaitu penggabungan modal dari beberapa pihak untuk usaha bersama. Nah, yang ketiga ada sewa atau ijaroh, yaitu akan sewa barang atau jasa dengan pembayaran berkala. Yang keempat ada akad salam dan istisna. Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka, sedangkan istisna adalah pemesanan barang dengan pembayaran bertahap atau berkala. Yang kelima ada qardul hasan, yaitu peminjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Nah, dengan menggunakan alternatif ini, transaksi keuangan akan menjadi lebih adil, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga membawa keberkahan dalam kehidupan. Riba dalam konteks ekonomi Islam adalah praktik pengambilan keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, terutama yang berkaitan dengan pinjaman. Dalam ajaran Islam, riba dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Larangan ini tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Ekonomi Islam ini menawarkan alternatif tanpa riba seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang mendorong investasi produktif dan berbagai risiko. Dengan menghindari riba, ekonomi Islam ini berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta mengurangi ketidakpastian dan krisis ekonomi. Selain itu, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada etika dan moral dalam bertransaksi, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan.